Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman IPM Setemanggung, kader-kader semuanya. Perkenalan dulu nih sebelumnya. Nama saya Azam Abdullah Kahfi. Saya dari kelas 11 Ristek M Al Matera. Di sini saya sebagai anggota bidang kajian dakwah Islam di PDIPM Temanggung. Nah, ini perdana nih teman-teman semuanya. Perdana ini PDIPM baru akan mengadakan podcast Islami. Jadi ini adalah program kerja dari bidang KDI IPM daerah di Temanggung, yaitu podcast ini. Nah, pada hari ini kita akan membawakan tema yaitu generasi muda berakhlakul karimah menuju Indonesia Emas. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh materi kita, apa itu permasalahannya, perbedaannya, dan apa dampak-dampaknya begitu. Nah, langsung saja kita sapa materi kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya ini? wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Nah, Tapi gimana? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Barakallah. Nah, Ustaz, ini generasi muda ini Ustaz. Kita akan membahas generasi muda ini. Nah, jadi permasalahan anak muda di zaman sekarang dari segi akhlaknya itu seperti apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ini tema yang diangkat, ini tema yang tidak main-main, jadi tidak ecek-ecek. Ya. Ini tema yang menjadi pembahasan di seluruh instansi, ya, bahwa keprihatinan orang tua, keprihatinan para guru, keprihatinan di semua lini, ya, instansi maupun perusahaan ini di dalam masalah akhlak ini sedang ada penurunan yang sangat drastis dan sangat luar biasa. Maka saya mengapresiasi terlebih dahulu kepada PDIPM, ya, Kabupaten Temanggung, ya, ini mengambil temanya sangat luar biasa. Tapi semoga tidak cukup berhenti di podcast ini, ya. Artinya setelah podcast ini nanti tersebar di, ya, minimal di PDIPM dulu, ya, bisa mengambil hikmah dari konsekuensi tema yang diambil, yaitu berakhlakul karimah. Nah, tema akhlak ini saya mendefinisikan dulu, ya, tentang akhlak. Jadi apa yang didefinisikan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, beliau mendefinisikan akhlak itu adalah halun nafsi, sebuah kondisi jiwa, rasikhatun tasduru anhal af'al, yang mendorong kepada perbuatan, ya, baik itu perbuatan min khairin aw syarrin, apakah perbuatan itu baik ataupun buruk, min ghairi hajatin ila fikrin warwiyah, tanpa ada settingan, gitu, tanpa ada, tidak perlu dipikir, tidak perlu pertimbangan, jadi sudah otomatis. Jadi ketahuan orang itu akhlaknya dibuat-buat sama enggak itu ketahuan, gitu. Jadi yang namanya akhlak itu kan kalau ada dua kalimat, akhlak dan adab. Adab ini buahnya akhlak, gitu. Nah, akhlak ini bahasa yang sering kita mudahkan karakter, gitu ya. Nah, karakter itu adalah sesuatu yang keluar secara alami. Maka orang itu ketika jatuh, kemudian apa yang diucapkan? Innalillah, astagfirullah, atau malah kalimat-kalimat yang kotor, nah, itu akhlak, gitu. Ketika bertemu dengan guru, ya, itu ketahuan itu mana yang salaman kemudian dicium sesuai dengan karakter yang sudah membiasakan dirinya untuk seperti itu, sama yang pura-pura soleh di depan guru, itu kelihatan. Jadi permasalahannya di anak muda zaman sekarang tuh dari segi akhlaknya kurang seperti itu gitu ya. Jauh sekali. Jadi ya ini tidak menjudge perorangan, artinya permasalahan karena dirasakan oleh semua lini, sehingga menjadi bahan pembicaraan, menjadi bahan evaluasi, bahkan diskusi, keprihatinan utamanya orang-orang tua, ya, atau kalau dalam lingkup yang paling ya di keluarga kita lah, di Muhammadiyah itu sendiri, ya, memang harus perlu ditekankan kembali masalah akhlak ini penting sekali. Saya melihat secara pribadi unggah-ungguh itu sudah berkurang, ya, unggah-ungguh sopo aruf itu nderek langkung bapak nyuwun sewu nggih, itu sudah jarang sekali.
ya. Bahkan keangkuhan anak-anak muda saat hari ini kan banyak sekali ya, keangkuhan kepada siapa mereka berbicara itu sudah nggak pandang lagi, sepertinya dianggap sama, padahal kita sedang berbicara dengan orang yang lebih tinggi ilmunya, lebih banyak makan garamnya, artinya sudah berpengalaman, lebih sepuh usianya, seperti itu. Lalu perbedaan akhlak di anak di zaman sekarang dengan zaman dulu itu seperti apa, Ustaz? Secara umum ya saya katakan jauh ya, jauh sekali. Dulu seorang guru ketika seorang murid ketika mau berangkat ke sekolah naik sepeda, kemudian melihat gurunya berjalan kaki, itu turun dari sepeda. Atau dulu ketika seorang murid menaik sepeda, kemudian eh, menyapa gurunya, dia harus turun dari sepeda dulu baru disapa. Selamat pagi Bapak, mau bonceng, atau artinya adab dalam berbicara itu tidak di atas kendaraan, dia turun dari kendaraan. Itu satu contoh. Kemudian akhlak orang-orang terdahulu itu dengan orang tuanya saja lah, jangankan melawan ya, menjawab pertanyaan saja apa yang dikatakan oleh orang tua itu orang dulu enggak berani ya. Dan pendidikan orang dulu yang orang kira keras tapi hasilnya sangat luar biasa ya. Maka ini yang harus kita hati-hati betul ya, manakala seorang anak itu melawan orang tua sehingga orang tuanya di suatu hari dia itu sudah males ya untuk berbicara, untuk menasehati. Alah paling kalau saya nasihati nanti ngelawan, nanti kalau saya nasihati nanti bales, sehingga hal ini membuat orang tua menghindar untuk menasihati anaknya. Cukuplah anak yang seperti ini dikatakan anak durhaka. Ngeri kan? Nah, jadi kalau kalau ada orang tua menasihati, ya udah dengarkan, walaupun tidak sependapat dengarkan dulu, nggak apa-apa ya. Kalaupun mau memberikan alasan ya, ya utarakan dengan cara yang santun yang baik, ini ya jangan sampai menyakiti. Dan jadi akhlak itu nanti ada akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, akhlak kepada Rasul ya, kemudian akhlak ada lagi akhlak kepada masyarakat, artinya akhlak sosial seperti apa gitu, dan akhlak kepada orang tua jelas. Jadi akhlak itu sangat banyak sekali, dan di setiap pembagian akhlak itu hampir rata-rata semuanya ya, kalau bisa dinilai itu nilainya di bawah 5 semuanya. Maaf ini sekali lagi teman-teman muda pemirsa sekalian di podcast ini ya. Jadi ya untuk muhasabah diri kita semuanya. Bisa dilihat dan bisa dibuktikan. Nah, apa yang terjadi di masyarakat kita sekitar ya, tentang akhlak. Itu sudah jauh sekali ya anak semacam sekarang. Iya. Nah, lalu dampak apa yang diberikan pada masyarakat dari akhlak tersebut, baik dari zaman dulu maupun zaman sekarang? Kalau akhlak itu akhlak yang baik, tentu orang yang tinggal di lingkup masyarakat tersebut merasakan dampak yang sangat luar biasa. Orang masuk di kampung yang solih itu masya Allah ya, nyaman, enak gitu kan, akhlaknya santun gitu. Tapi ketika akhlak yang terbentuk di dalam masyarakat itu, atau di keluarga itu, atau di sekolahan itu, atau dalam komunitas apapun itu, ketika akhlak itu buruk ya, dampak yang terjadi adalah eh, tidak harmonis ya, tidak 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 baik ya, tidak baik. Berkurangnya persaudaraan ya, karena apa? Karena akhlaknya nggak baik, apalagi sesama teman ya, seusia atau di sekolahan lah. Akhlak bullying itu kan menghancurkan betul, bullying itu ya kan. Satu, kepada sesama teman aja tidak menghormati, jangankan pada sama teman, dia dengan orang tuanya saja tidak menghormati, dan itu dibawa ke sekolahan. Atau sebaliknya, orang tua saya yakin mungkin sudah mendidik akhlak dengan baik, tapi dia dapat pelajaran akhlak buruk itu dari sekolahan, dan itu dibawa ke rumah ya. Lingkungan temannya gitu. Jadi efek lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, kepribadiannya sendiri itu harus mendukung semuanya, harus betul-betul baik semuanya gitu. Dan perlu diketahui ya, bahwa saat hari ini perusahaan ataupun instansi tidak hanya butuh orang yang berkompetensi yang baik, artinya pinter nilainya,
kemudian pintar dalam segi prakteknya, ya menguasai, ya, artinya dalam segi kompetensi dia bagus, tapi ketika akhlaknya itu buruk, ya sudah buruk, jatuh, ya jatuh. Maka attitude, ya, attitude itu sesuatu yang harus diutamakan, ya, attitude, akhlak itu sesuatu yang harus diutamakan, gitu. Jadi penting sekali yang menjaga akhlak kepada orang lain gitu ya Ustaz. Sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali, Nah, ya. itu teman-teman bisa diperhatikan. Jadi ketika kita nggak berakhlak itu nanti orang-orang pasti banyak yang menjauh dari kita ya Ustaz ya. Iya, betul. Nggak akan yang nggak banyak yang nggak suka sama kita seperti itu. Jadi dan lingkungan pergaulan pun bisa mempengaruhi akhlak kita. Jadi ketika lingkungan akhlaknya buruk maka akhlak kita pun akan menjadi buruk gitu loh. Gitu ya Ustaz ya. Nah, begitu pula sebaliknya jika akhlak lingkungan kita baik maka akhlak kita pun akan baik. Lalu Ustaz, bagaimana cara menanggulangi akhlak-akhlak yang buruk yang hilang pada zaman sekarang ini Ustaz? Baik, sebelum bicara pada penanggulangan ataupun antisipasi daripada akhlak yang buruk, ya, karena memang ini PR yang sangat berat, ya, PR yang sangat berat, butuh kesadaran dari beberapa lini, ya, kesadaran keluarga, artinya dari orang tua, ya, bagaimana orang tua mengupayakan anak ini harus diberikan contoh-contoh akhlak yang baik, ya, atau mengarahkan kepada tempat-tempat yang baik, ya. Kalau ada pembiaran dalam keluarga sudah, ya, dan kita lihat masa sih ada anak perempuan kok malam-malam jam 11 masih di alun-alun, ya, dengan tanpa orang tua gitu, ya, dengan laki-laki yang bukan mahram, kan ini sudah orang tua mungkin kalau mencari masih bagus, tapi bawa alam ini orang tuanya mencari nggak nih anaknya, terus dia pergi sama siapa yang nggak ditanya, nggak jelas gitu kan. Kemudian ketika terjadi sebuah kecelakaan, ya pahamlah kecelakaan, ya, orang tua baru menyesal gitu kan, dan lain sebagainya. Ini yang nanti sebelum bicara tentang penanggulangan, saya menyampaikan tentang kumpulan beberapa hadis tentang akhlak, ya. Jadi ada beberapa hadis, ya, yang semoga bisa menjadi patokan perhatian untuk kita semuanya, utamanya anak-anak muda, anak remaja ini, ya. Ya, jadi Rasulullah SAW bersabda, "Aktsir ma yudkhilun nasa al-jannah taqwallahi wa husnul khuluq." Jadi aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah. Kebanyakan yang memasukkan manusia ke dalam surga itu adalah takwa Allah. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan akhlak yang mulia. Jadi akhlak ini yang nanti akan memperbanyak orang masuk ke dalam jannah. Kemudian itu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian ada lagi hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Innar rajula la yudriku bi husnil khuluq darajatas shaimil qaim. Jadi sesungguhnya seseorang itu betul-betul akan seseorang yang berakhlak mulia itu betul-betul bisa menyamai, ya, orang yang berpuasa dan orang yang sholat malam. Artinya pahala berpuasa itu kan sangat luar biasa, ya. Kemudian pahala sholat malam itu kan juga sangat luar biasa. Nah, mungkin dia tidak sholat malam, dia tidak puasa hari itu gitu kan, tapi puasa sunnah, ya. Kalau puasa wajib kan jelas wajib, ya. Artinya dia tidak sholat malam, dia tidak puasa sunnah, tapi akhlaknya tuh baik, akhlaknya tuh mulia. Hari itu dia keluar dengan akhlak yang mulia, gitu. Maka dia mendapatkan satu derajat yang sama derajat orang yang puasa sunnah dan sholat malam. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi orang mukmin yang sempurna adalah orang mukmin yang sempurna imannya adalah orang yang baik akhlaknya. Lagi-lagi akhlak. Kalau dalam kepribadian diri, ya, akhlak lisan, akhlak berbicara, ya, akhlak tangan, akhlak menyentuh, akhlak berjalan, gitu kan, akhlak mendengar, akhlak ketika seseorang berbicara, kemudian menyimak, kemudian bagaimana cara memberikan sebuah jawaban dari orang yang memberikan pertanyaan, apakah dengan jawaban sok tahu atau sok yes gitu, ya, angkuh dan sebagainya, atau memang tetap dengan ketawaduannya. Nah, ini akhlak, ya, dan kesempurnaan iman seseorang itu pada akhlak. Nah, kemudian ada hadis yang sangat masyhur dan kayaknya sering dibaca Mas Kafi ini, ya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Jadi bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja, ya. Wa bi sayyatil hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan burukmu itu dengan perbuatan baik. Tamhuha, semoga perbuatan buruk itu terhapus kesalahannya, terhapus dosanya. Nah, yang terakhir ini penting, wa khaliqin nasa.
bergaulah dengan manusia. Ini bukan hanya orang muslim saja loh, bukan, kalimatnya bukan wa khaliqil muslim kan, bukan, tapi wa khaliqin nasa, berakhlaklah kepada manusia ya dengan khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Artinya kepada siapapun itu berakhlak yang baik, jangan kepada manusia. Rasulullah pun kan juga menyuruh kepada hewan aja kita harus berlemah lembut kepada hewan kan. Saat menyembelih pun kan juga disuruh menyembelih dengan cara yang baik gitu kan. Dengan tanaman seperti apa kita berakhlak, dengan alam kita bagaimana berakhlak. Insya Allah ketika seseorang itu berjalan dengan akhlak, masya Allah. Nah, bagaimana antisipasinya? Ya, satu tentu yang yang memberikan sebuah sinyal perintah dari anggota tubuh kita itu kan otak ya, atau hati. Kemudian otak atau hati ini semuanya harus dengan ilmu. Insya Allah ketika orang itu mengilmui, terutama ilmu agama ya, maka dia akan terdidik dengan ilmu agama itu, mudah insya Allah untuk dinasihati. Kenapa? Karena dengan ilmu. Berbeda dengan kita menasihati dengan orang yang mungkin belum pernah mengenyam ilmu, butuh waktu barangkali. Walaupun ada orang yang karakternya itu dia mungkin belum berilmu, tapi sejak lahir memang sudah terbiasa akhlak yang baik. Nah ini hidayah betul dari Allah SWT. Tapi kita secara umum aja, bagaimana cara menanggulanginya? Yang pertama harus dengan ilmu. Maka saya menyarankan PDIPM ini harus membuat kajian-kajian ya seperti inilah. Ini kan bagus ya, artinya ranahnya nanti ini kan lari ke generasi milenial ya, generasi alpha gitu kan. Kata orang kan generasi alpha, generasi milenial Gen Z. Gen Z itu tahun berapa sih? Kalau nggak salah itu sekitar dari tahun 2000 sampai 2012. Bukan Gen Z itu ke tahun 90-an ya? Bukan ya? yang 90-an itu kalau nggak salah yang milenial. Milenial kan 2000 kan milenium. Iya. Berarti 2000 dong. Ya, Z itu kan berarti kan Gen Alpha. Dan membahasakan anak dengan ya, saya menasihati anak remaja untuk di zaman sekarang ini kan berbeda. Artinya ini cara yang baik, ini sudah bagus podcastnya. Jadi apalagi yang diangkat tema akhlak gitu. Nanti ada lagi mungkin ilmu-ilmu yang lain ya, sholat gitu kan, yang simpel-simpel aja, yang ringan-ringan aja. Nah itu cara menanggulanginya. Kemudian yang kedua, bentuk sebuah komunitas yang baik. Tentu kita tidak bisa merubah secara 100% ya, Temanggung semua anak remaja akhlaknya baik, itu harapannya ya, tapi kan tidak mungkin juga ya. Bukan pesimis ya, artinya kita mulai dari yang terkecil aja lah. Teman-teman PDIPM dulu ya, kalau nggak pede karena itu daerah sangat luas ya, ranting dulu kan, ranting Almatera gitu kan. Nah akhlak teman-teman di Almatera ini harus baik dulu ya. Jadi terutama akhlak berbicara. Nah, hati-hati nih, jangan sampai terkontaminasi dengan orang-orang di luar. Kalimat-kalimat thayyibah itu harus keluar dari lisan seorang santri ketika jatuh ya, innalillah atau astagfirullah, melihat sesuatu yang masya Allah, la quwwata illa billah gitu kan, subhanallah gitu kan. Jangan kalimat-kalimat yang kotor. Boleh nggak saya contohkan ini? Masa yang anak remaja gitu kan, masa kalau di luar sana ya, wallahualam ini kan, semoga di sini tidak lah ya, di PDIPM tidak ada lah gitu kan. Di luar sana mungkin kalimat-kalimat apa ya, anjir, anjay, apalagi ya, sikap barangkali ya, ya mungkin itu sebuah guyonan biasa, tapi ya jangan terucapkan lah, apalagi dengan orang yang lebih sepuh gitu kan, tua. Dan hati-hati sekali di media sosial ini ya, baik. Jadi di media sosial kita bisa melihat ya, orang itu berkarakter ya dari bagaimana dia memberikan komentar ya, apakah dengan komentar yang baik atau dengan komentar yang buruk gitu kan. Kadang-kadang maunya baik ternyata jadinya buruk ya. Jadi hati-hati, jempol kita itu nanti akan diminta pertanggungjawaban, jari jemari kita itu akan diminta pertanggungjawaban ya. Jadi kalau berbicara, memberikan komentar, hati-hati sekali. Dan banyak kan orang-orang yang jatuh di media sosial sehingga muncul kalimat mulutmu harimaumu ya kan, akhirnya dari komentar yang buruk menjadi yang ya kena imbasnya sendiri gitu ya. Nah ini ada satu doa nih yang semoga bisa diamalkan oleh teman-teman ya, khususnya PDIPM dan umumnya semua remaja lah ya, remaja semua, tidak hanya Muhammadiyah ya, mungkin teman-teman dari NU, dari
pemuda rifaiyah gitu kan, dari semua pemuda lah. Ini adalah ajaran Rasulullah SAW. Beliau mengajarkan satu doa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikanlah hambamu ini petunjuk ya tentang akhlak ya, dan tidak ada yang bisa memberikan petunjuk selain kepadamu ya Allah. Artinya akhlak itu ternyata diminta, kita minta ya Allah, saya akhlaknya kok seperti ini ya Allah. Ya kadang orang kan bilang begini ya, aku ya sekolah ini sekolah lahir, aku memang maunya ngesunan, aku memang maunya ngamuan, aku memang maunya ngapusinan gitu kan, dari lahir gitu. Tidak bisa begitu. Nah harus dirubah, kalau memang buruk harus dirubah. Caranya gimana? Berdoa. Jadi Allah mahdini li ahsanil akhlak ya Allah berikanlah hamba ini petunjuk ya supaya bisa berakhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Nah, karena tidak ada yang bisa memberikan petunjuk untuk kebaikan akhlak itu selain Engkau ya Allah. Allah yang memberi petunjuk. Ini anak muda wajib berdoa ini ya. Insyaallah karena pada podcast pertama ini saya sebagai narasumber, sebagai pemateri mendoakan ya semoga kegiatan yang baik khususnya di PDIPM ini betul-betul istiqomah menjadi baik ya. Dan insya Allah kalau semuanya tim ya PDIPM ini akhlaknya baik ya, insya Allah nanti ke bawahnya juga baik ya. Tahu nggak ikan itu busuknya dari mana? Dari kepala. Nah, iya, ikan itu busuk dari kepala baru ke bawah. Nah, ini ada di kepalanya siapa? PD kan? Nah, PD harus baik dulu nih supaya nanti sampai ke bawahnya baik. Kan nggak enak kalau bawahan bilang Allah yang atasan aja kayak gitu kok. Nah, kan nggak enak. Malu tapi ketika malu dong. Tapi ketika dari bawah kok sudah Masya Allah, kakak-kakak kita sudah baik-baik, akhlaknya Masya Allah ya, santun, bagus, sholat ya sholat, kemudian bagaimana cara berinteraksi juga, berbicara juga baik, komentar juga nggak pernah kasar ya, nggak pernah marah dan sebagainya. Oh Masya Allah ini. Jadi namanya dakwah apa? Dakwah bilhal ya. Dakwah bilhal itu berdakwah dengan ya dengan keadaannya, dengan akhlak kita, dengan perbuatan kita gitu. Kalau ini kan dakwah dengan lisan kan, nah, nanti ada dakwah dengan media sosial, dakwah bil kitabah ya, dakwah dengan tulis dengan cara yang baik ya, gitu. Dan dari yang terakhir perlu adanya evaluasi ya boleh dong PDIPM melakukan sebuah penelitian riset, ambil 100 anak ya dari keluarga yang berbeda-beda. Tidak semua keluarga dari orang tuanya beragama terus anaknya beragama, belum tentu. Ada juga orang tuanya mungkin tidak paham agama, awam gitu ya, maaf barangkali mungkin jauh dari agama, tapi anaknya baik juga ada. Tapi orang tua yang harapannya kan ya orang tuanya baik, anaknya baik. Nah ini selang-selingnya, itu bagian dari seni ujian hidup. Nah itu dilakukan riset, ambil 10 anak siswa gitu kan, mungkin dari SMP Muhammadiyah mana gitu kan, kemudian dari SMA atau SMK Muhammadiyah mana ya. Nah ini nanti dijadikan riset. Dari sekian ini yang akhlaknya baik itu apa, kemudian akhlak yang tidak baik itu kategorinya apa sih. Mungkin akhlak yang tidak baik yang dimaksud hanya bicaranya saja yang kasar, tapi kalau menolong, wah dia Masya Allah luar biasa, kamu tuh ngomongannya kasar tapi kamu tuh orangnya baik loh, dermawan sekali. Oh berarti dari segi ini kan. Nah itu yang diperbaiki begitu ya. Dan semoga semuanya, khusus pemuda, remaja, siswa, siswi ya, dan utamanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah ya Kabupaten Temanggung betul-betul menjadi anak-anak yang innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Jadi ya pemuda-pemuda Kahfi kayak namanya ya, Mas Kahfi gitu ya. Harapannya kan gitu, dikasih nama Kahfi mungkin harapannya menjadi pemuda yang beriman ya fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum, dan selalu pemuda yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, jazakumullah khairan katsiran. Jadi itu ya teman-teman, bisa diingat pesan-pesan dari Ustaz Suwondo dari permasalahan anak muda pada akhlaknya yang buruk, dari perbedaan jauh sekali dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Lalu tadi pun ada doa-doa yang sudah diberikan dari Ustadz
bisa dihafalkan. Mungkin nanti saya bisa minta tulisannya Ustadz ya. Oh bisa. Mungkin saya bisa ngapalin gitu Oh ya. iya. Belum hafal ya? Belum. Ya nanti Belum. bisa dihafal, bisa Ya. ditulis. Ya siap, nanti saya minta tulisannya gitu ya. Jadi itu teman-teman semua. Jadi kita penting banget menjaga akhlak di zaman sekarang ini, di zaman yang mungkin 2.0 gitu ya bahasanya mungkin ya. Ya jadi serba teknologi ini harus butuh akhlak yang mulia, yang baik begitu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari saya Zamaktul Kafi pamit undur diri. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.